Pada gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 yang lalu, telah meninggalkan beberapa fakta menarik. Salah satunya adalah pembalap dari tim KTM Red Bull yaitu Miguel Oliveira menjadi yang tercepat. Tapi ternyata belum banyak yang tahu tentang tim dari pabrikan KTM yang berasal dari Austria tersebut. Dan begini ulasannya, di Indonesia pabrikan motor KTM dikenal sebagai merek motor spesialis kebutuhan off-road yang tangguh. Artinya KTM tidak memproduksi kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Selain itu berkat produk dengan karakter agresif seperti seri Duke dan RC membuat nama KTM semakin dikenal di Indonesia. Tapi banyak yang belum tahu apa kepanjangan dari merek KTM. Sejarah nama KTM dapat ditelusuri dari tahun 1934 di mana pendirinya, Johan Trunkenpolz membuat bengkel mobil di Mattighofen, Austria. Dinamakan Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen yang berarti, kendaraan buatan Trunkenpolz dari kota Mattighofen. Awalnya, bengkel milik Johan Trunkenpolz ini memiliki spesialisasi servis kendaraan perang, memang pada saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Kedua. Namun setelah perang berakhir dan kebutuhan servis kendaraan perang berkurang, Hans Trunkenpolz terpikir untuk membuat motor buatan sendiri. Dan motor-motor buatan Trunkenpolz itu bermerek KTM. Nama KTM belakangan ini menjadi sorotan sejak kemenangan Miguel Oliveira di ajang MotoGP 2022 seri Indonesia. Merek KTM sendiri masih terdengar asing di Indonesia. Dan bisa saja tertukar dengan motor KTM yang dipromosikan oleh penyanyi Inul Daratista. Dulu di tahun 90-an sering muncul iklan di TV dengan merek KTM. Jelas KTM Austria dan KTM Inul memiliki banyak perbedaan, baik dari line-up produk hingga perusahaannya. Sementara itu, KTM Inul memiliki nama resmi APP KTM. Ini merupakan singkatan dari Asia Putra Perkasa dan Qingtao Tianma. Pabrikan asal China ini sempat eksis di Indonesia pada tahun 90-an. Pemasarannya pun cukup besar, bahkan mampu menggandeng penyanyi dangdut Inul Daratista. Untuk line-up, KTM Austria lebih condong ke arah motorsport, baik naked maupun full firing, serta off-road atau trail. Kubikasi produk yang dipasarkan pun relatif besar, bahkan hingga 1290 cm3. Di Indonesia, produknya yang cukup terkenal ialah KTM Duke di kelas naked bike dan sport bike andalannya, KTM RC, serta ada motor adventure. Sedangkan KTM Inul atau APP KTM di Indonesia sempat memasarkan motor roda 3 bernama Gajah. Tak hanya itu, mereka pun menghadirkan motor bebek bergaya Honda Supra dan skuter matic dengan desain mirip Yamaha Mio. Sementara itu, Red Bull KTM Factory Racing memperlihatkan desain livery motor balap anyar mereka sekaligus memaparkan sasaran tinggi di musim MotoGP 2022. KTM sendiri mengusung misi besar dalam musim ke-6 terjun di ajang balap motor kelas dunia MotoGP ini. Mereka bertekad meraih kemenangan dalam salah satu seri sepanjang musim MotoGP 2022 nanti, dan itu telah terbukti di Mandalika. Alasan utama bagi Red Bull KTM Factory Racing memasang target tinggi pada MotoGP 2022 adalah prestasi dua pebalap mereka pada musim lalu. Brad Binder dan Miguel Oliveira menjadikan KTM sebagai satu dari 3 tim yang seluruh anggota timnya merasakan kemenangan pada sebuah Grand Prix selama musim balapan MotoGP 2021. Brad Binder memberi Red Bull KTM Factory Racing trofi juara GP Austria, sementara Miguel Oliveira sukses menjadi pemenang dalam GP Catalunya. Red Bull KTM merasa keduanya mampu mengulangi raihan prestasi sebagai pemenang salah satu seri balapan di musim MotoGP 2022 dengan menunggangi motor KTM livery RC16. KTM Red Bull secara terang-terangan mengincar posisi podium dalam klasemen tim pada akhir musim MotoGP 2022, setelah tahun lalu mampu menempati peringkat ke-6. Untuk itu mereka harus mampu tampil konsisten dalam setiap balapan, diawali ketika tampil di seri pembuka GP Qatar, tanggal 6 Maret kemarin. Capaian itu harus jadi target bagi Red Bull KTM Factory Racing pada MotoGP 2022. Saya tahu sasaran itu terlihat berat karena tim pabrikan lain terutama tim pabrikan Jepang memiliki ambisi yang sangat tinggi. Namun, kami sekarang merasa lebih kuat baik secara tim, kekuatan latar belakang pabrikan, juga potensi motor maupun pebalap kami, kata Pete Beirer, selaku Direktur KTM Motorsport. Prestasi tim Red Bull KTM di ajang MotoGP, serta prestasi di ajang kompetisi otomotif lainnya di penjuru dunia juga memberi dampak positif bagi perusahaan. Target penuh mereka di ajang MotoGP 2022 mendapat dukungan penuh dari para petinggi perusahaan yang berbasis di Austria tersebut. Untuk kali pertama sepanjang sejarah KTM mampu mencatatkan pemasukan hingga 2 miliar euro, itu sebuah pencapaian luar biasa bagi perusahaan. Hal tersebut merupakan pertanda KTM masih terus bertumbuh dan merasa senang dapat membuat kisah sukses itu.
Hal serupa terlihat dari prestasi 21 gelar juara dari divisi motorsport kami, yang sampai saat ini menjadi perangkat pemasaran terbaik bagi KTM. KTM juga meluncurkan tim satelitnya, yakni Tech3 KTM Factory Racing untuk turut berlaga di kancah MotoGP. Berbeda dengan tim utama yang ditargetkan meraih prestasi tinggi, dua pebalap tim tersebut yakni Raul Fernandez dan Remy Gardner lebih disiapkan sebagai penerus jangka panjang bagi partai.